Halo, hai. Selamat malam teman-teman. Khusus yang login nama timnya paling banyak, saya akan kasih ini nih satu. Ini laktit acid. Ini bakteri ya, probiotik dari perut salmon. Jadi ini yang buat nama timnya paling banyak. Saya hitung dulu tuh. 1, 2. Tes. Mas Udin sehat? Sehat, Pak Niko. Nah, teman-teman kita mau kenalin dulu ya. Ada Pak Samuel Hapsaro. Dia adalah member AFC yang secara volunteer, jujur. Dia akan bantu kita untuk komunitas DEAF ya. Betul ya Pak Samuel ya? Iya, betul Pak. Nah, Pak Samuel boleh kenalin diri nggak ke teman-teman? Sambil kita kan, saya 10 menitan nanti kita opening dulu lah, masih kenalin sambil nunggu teman-teman kita yang telat masuk Zoom. Boleh dikenalin nggak Pak Samuel? Boleh. Saya Samuel Hapsaro, biasa dipanggil Sam. Tapi kalau di Malang panggil Sam itu sama dengan Mas. Jadi sama saja, Mas, Sam sama aja. Iya. Saya tinggal di Malang. Mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal sama istri saya ya, sudah join lebih lama ya, Gloria. Terima kasih, senang bisa berkenalan dengan Bapak Ibu sekalian. Saya juga mau terima kasih ke Pak Sam karena beliau benar-benar istrinya ya, Bu Gloria itu lihat postingan kita tentang AFC dan dia secara volunteerin mau bantuin untuk komunitas bisu apa namanya ya, tunarungu tuh. Tunarungu ya. Ya, karena mereka tidak, katanya mereka tidak suka dibilang tunarungu ya. Mereka suka dibilang bisu tuli ya. Jadi teman-teman kita mudah-mudahan kita bisa say thank you sama Pak Sam karena dia akan volunteer secara pribadi sama Bu Gloria untuk bantuin kita jelasin tentang home talk ini ke, mudah-mudahan ada komunitas yang bisa lebih mengerti tentang apa ya pesan hari ini yang bisa dibelajar. So teman-teman, kita udah 1.000 orang. Buat teman-teman yang nggak bisa masuk, tolong Anda lihat tuh ada live Facebook di sebelah kiri teman-teman. Kalian bisa klik minta downline, nanti akan otomatis ke bawah ke Facebook-nya AFC. Dan home talk ini by the way direkam ya teman-teman ya. Jadi home talk ini direkam, kalian bisa visit Facebook kita, Science, dan semua ada rekaman home talk. Nah teman-teman sebelum saya mulai sama Pak Sam sama Mas Saifuddin, saya mau jelasin dulu ada beberapa di mana Achiever Moskow kita udah tutup ya teman-teman. Ada 1.008 orang yang achieve Moskow selama 6 bulan ini. Nah, dan 1 Mei sudah kita open lagi untuk Dubai, Jepang, dan umroh, teman-teman. Tapi Dubai nggak multiple, nggak bisa double tiket. Cuma bisa 1. Kenapa? Karena di limit. Hari ini, teman-teman, kalau input udah masuk ya, walaupun di sistem kami belum beresin. Kenapa belum diberesin? Karena kita masih tutup semua, beresin semua sambil ngerjain. Jadi jangan takut. Apapun yang kalian input hari ini dari 1 Mei sudah terhitung. Gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya nggak mau buang waktu. Saya mau jelasin dulu home talk ini apa sih teman-teman. Jadi setiap hari Senin, AFC selalu bikin ada training NDO atau home talk. Jam 8 malam waktu puasa. Karena nunggu teman-teman habis sholat dulu. Home talk itu apa sih teman-teman? Di mana saya mewawancarai. Saya mewawancarai seorang leader yang dipilih. Kenapa? Karena kadang kita belajar dari pengalaman member atau leader. Pengalaman adalah training sesungguhnya. Sama kayak teman-teman harus tahu. Training sesungguhnya, training yang terbaik untuk Anda adalah training yang Anda lewatin sendiri dari pengalaman kalian sendiri. That is the best. Nggak ada lagi yang lebih the best. Nah, semoga pengalamannya Saifuddin, Mas Saifuddin, bisa kita pelajari. Bisa kita lihat apa yang bikin Mas Saifuddin bisa sukses di bisnis ini. So, teman-teman, sebelum saya memulai acara ini, saya akan setelin video Mas Udin. Bagi teman-teman yang belum nonton, kalian bisa nonton dulu. Siapa Mas Udin sebenarnya. Oke? Saya akan setel videonya.
Oke, itu adalah background Mas Udin. Jadi teman-teman, dia adalah seorang driver taksi dan sekarang saya mau hadirkan Saifuddin. Halo Mas Udin. Malam Pak Niko. Keren mic-nya, ada lampunya, luar biasa Mas Udin. Jangan tegang dulu, kita masih opening ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat pelajaran dari sini. Mas Udin, boleh nggak kenalin diri? Jangan tegang Mas Udin. Ya, jangan tegang. Ya, boleh nggak Mas Udin memperkenalkan diri Mas Udin ke semua member hari ada 1.000 orang full, karena kita full kapasitas cuma 1.000 dan ada sisanya ratusan orang di Facebook. Saya mau ngucapin selamat malam juga buat teman-teman di Facebook. Boleh nggak Mas Udin kenalin diri Mas Udin? Siapa Mas Udin? Umurnya berapa? Apakah udah kawin atau belum ya? Lalu backgroundnya Mas Udin dan Mas Udin sekarang ada di mana? Oke, malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Safiuddin. Latar belakang saya seorang driver taksi bandara, tepatnya di Ahmad Yani Semarang. Oke. Saya gimana? Ya ayah, apa udah jadi ayah kah atau Iya. masih single kan biar kenalan. Saya sudah mempunyai keluarga, anak saya 4, istri saya 1. Ya, Pak Niko, ya agak nervous nih Pak Niko malam ini. Baru pertama kali. Apa? Oke. Is okay. Nah, so Mas Udin adalah seorang driver taksi. Betul ya Mas Udin ya? Betul banget Pak Niko. Di tahun 2019 tepatnya. Saya memutuskan untuk menjadi driver taksi karena tidak ada pilihan lain. Karena harus menghidupi keluarga saya Pak Niko. Oke. So, dari 2019 Mas Udin jadi driver taksi, betul ya? Betul sekali Pak Niko. Di Semarang tepatnya. Oke, soalnya Dokter Susi pernah pernah jadi penumpangnya Mas Saifuddin ya, benar ya Dokter Susi ya, yang suka bawain acara di kita ya? Amin. Mungkin seperti itu. Karena Ya, banyak kan Pak. Dia ceritanya gitu. So, apa ceritanya? Bagaimana ceritanya sampai seorang Saifuddin, driver taksi, airport, bisa mengenal AFC? Bisa mengenal dulu ya, saya nggak tanya joinnya dulu. Yang saya tanya, apa ceritanya bisa seorang driver taksi bisa mengenal AFC? Siapa yang kasih tahu? Boleh nggak ceritain ke kita? Boleh. Awal mula, tepatnya bulan September, saya diperkenalkan oleh Pak David, namanya, sponsor saya, dan Ko Adi Gunawan, diperkenalkan tentang AFC. Saat itu saya memang juga belum Pak Niko, juga belum menjadi driver taksi juga bulan September di awal-awal bulan. Dan awal mula itu saya memutuskan ada 2 Pak Niko, antara saya ditawari AFC sama menjadi driver taksi seperti itu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk menjadi driver taksi. Melanjutkan seperti itu ya Pak Niko. Memutuskan mengambil peluang di driver taksi karena saya memiliki keluarga dan saya nggak mau berangan-angan yang tinggi-tinggi waktu itu. Karena anak saya di samping minta kuliah sama yang satu pengen kitan waktu itu Pak Niko, saya akhirnya saya tak kerja dulu. Selama 3 bulan Pak David itu memperjuangkan atau menawari saya selama 3 bulan. Setiap pagi beliau ke rumah saya Pak Niko, menawarkan tentang AFC. Beliau full up sampai tepatnya 3 bulan. Dan setiap pagi luar biasanya Pak David, sampai saya respect banget sama beliau, setiap pagi membelikan es krim anak saya, supaya saya mau join di AFC. Seperti itu cerita awal mula. I see. Jadi, oke. Selama 3 bulan berturut-turut tanpa hari libur. Seperti itu Pak Niko. Setiap hari Pak David, setiap hari Saifuddin datang ke rumah dan anterin es krim buat anak. Iya, setiap pagi tepatnya. Sampai istri saya jenuh. Kenapa anak ini kok selalu ke sini? Ya kan? Ditawari bisnis yang seperti itulah. Bahkan istri saya sendiri ngomong ke saya, awas kalau sampai kamu main seperti itu, bisnis yang nggak jelas, ya salah satunya yang minta cerai seperti itu Pak Niko. Oh seriously? Jadi kalau Mas Saifuddin diancam kalau join bakal di-train istilahnya gitu ya?
Iya, betul sekali Pak Niko. Nah, tadi saya berpikir kenapa didatengin tiap hari selama 3 bulan nggak diusir. Ternyata es krim jawabannya ya. Jadi dia Mas Iya, Saifudin mau usir juga nggak bisa karena anak kan seneng kan. senang banget Pak Niko. Nah, dari itulah luar biasanya Ko David. Tanpa menyerah menawari saya. Padahal saya ini siapa? Bukan siapa-siapa Pak Niko. Tapi dia tahu setiap kalau saya join pastilah minimal merubah nasibku selain jadi supir taksi semacam itu kok. Awal mulanya Ko David. Keinginannya lah seperti itu Pak Niko. Oke. So, Mas Saifudin gini. Memang Mas David bawa es krim setiap hari. Tapi kan pasti selama 3 bulan. Kenapa stop di 3 bulan Mas Saifuddin menyerahkan diri? Itu kan the next question-nya ya. Karena kan saya sih dia datang tiap hari, memang senang anak dapat es krim. Saya Betul. mengerti juga mau diusir nggak enak kan. Mau Betul. dibukain pintu karena anak udah mau buka pintu. Tapi apa yang bikin di 3 bulan itu akhirnya oke, saya akhirnya menyerahkan diri. Karena kan ancamannya dicerai istri ya. Iya, betul sekali Pak Niko. Ancamannya Apa luar yang biasa bikin? banget. Karena gini Pak Niko, kenapa saya memutuskan karena Ko David sempat datang ke bandara menemui saya selama minggu-minggu terakhir. Ya tepatnya sebelum Natal sampai setelah Natal tuh Pak Niko. Sampai terakhir kali saya ditemukan oleh Dokter Luigi. Diajak ketemu Dokter Luigi dengan cara apa? Ko David antri beli tiket taksi. Padahal saya nomor 5 Pak Niko. Akhirnya Ko David mau nyamperin dan beli tiket di nomor yang sama. Harus ketemu saya diajak dipaksa untuk ketemu Dokter Luigi. Awal mula cerita yang terakhir seperti itu Pak Niko. Dan alhamdulillah saya memutuskan karena nggak ada pilihan lain setelah saya ketemu Dokter Luigi. Karena tahu sendiri karakter Dokter Luigi ngomongnya ya agak seperti itu. Dan itu bisa membangunkan mimpi saya Pak Niko. Semacam itu. Oke. So, gini, saya penggal-penggal dikit teman-teman biar kita bisa banyak dapat pelajaran ya. Pertama jadi Ko David, saya kenal juga, dia sponsor langsung. Dia tiap hari datang ke rumah sampai di minggu-minggu terakhir sebelum Mas Udin join, dia datang ke airport, dia antri khusus untuk ketemu Mas Udin untuk paksa ketemu Dr. Luigi. Betul Mas Udin? Betul sekali. So, apa yang bikin apa omongan Dr. Luigi yang bikin Mas Udin sampai decide, oke, saya akan join bisnis ini? Ya, seperti itu Pak Niko. Oke, karena Ko David itu nggak pernah menjelaskan tentang AFC selama 3 bulan. Cuman beliin es krim, terus ngomong ini AFC bisnis bagus. Oke lah, nantilah Fit, saya pikirkan karena saya butuh uang setiap hari. Karena anak saya kebutuhannya lebih banyak, istri saya di rumah, saya nggak ada pilihan lain. Kalau untuk menjalankan AFC pun, mana mungkin seorang supir taksi bisa, saya bilang gitu. Dan alhamdulillah sekali waktu ketemu Dokter Luigi malam-malam, Dokter Luigi cuma ngomong, Mas ngapain lu hidup? Kalau cuman sekedar hidup, monyet aja juga hidup. Saya digituin sama Dokter Luigi. Bahkan aja untuk beli rokok nggak ada gitu. Memang betul Pak Niko. Saya aja berangkat pagi jam 5, pulang jam 11 malam dengan hanya berpenghasilan 100.000, itu pun nggak cukup. Saya rasa banyak yang nggak cukup. Tapi mau apa lagi gitu Pak Niko, nggak ada pilihan lain. Saya harus menjalani kehidupan seperti itu. Dan waktu Dokter Icu ngomong seperti itu, dia menjelaskan sangat singkat tentang perusahaannya, tentang produknya, dan wow, beliau melihatkan bonus beliau dalam waktu 1 tahun di AFC sekian nominalnya. Akhirnya saya cuma berpikir tidak ada pilihan lain. Ya kalau besok saya masih hidup, kalau besok saya mati, terus istri saya sama siapa? Banyak yang suka, tapi belum tentu anak saya lakinya suka. Intinya seperti itu Pak Niko. Akhirnya saya bangkit, dan awal saya bangkit itu orang Jawa bilang MPC UGD, mbuh piye carane utang gadidol. Akhirnya saya memutuskan untuk menggadaikan kalung tanpa istri saya tahu, menggadaikan motor untuk saya bisa jadi member di AFC. I see. So, itu tadi saya mau nanya. So kan, oke, Mas Udin mau gabung, lalu kan nggak ada duit ya. Ternyata Mas Udin gadai kalung dan motor, betul ya? Betul sekali Pak Niko. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya, waktu istri tahu motornya udah nggak ada, kalung udah mulai, pasti ada momen di mana dia mulai tahu dong, nggak? Ya. Apa? Ada yang terjadi? Bukan tahu lagi Pak Niko, sempat kaget.
Saya mau nggak mau harus jujur. Karena dalam segi apapun kejujuran nomor satu bagi saya, Pak Niko. Saya cerita apa adanya dan saya diputuskan 1 minggu. Mau tidak mau, ya silakan keputusanmu seperti itu. Dan hari pertama saya prospek di Semarang, tidak ada closingan. Akhirnya saya memutuskan dengan hanya bawa uang 200.000 saya pergi ke Surabaya. 200.000 ke Surabaya. Iya, awal mula saya menjalankan AFC, Pak Niko. Dengan apa yang ada di Surabaya sampai Mas Udin harus di Surabaya, kan Mas Udin domisili di Semarang kan? Betul sekali Pak Niko, karena mungkin teman-teman saya nggak ada yang percaya sama saya waktu itu Pak Niko, hanya seorang supir taksi ya kan, semacam itu. Akhirnya saya memutuskan ke Surabaya karena saya waktu itu menghubungi seorang teman. Dan saya ngomong apa adanya, aku punya bisnis tapi nggak punya modal. Intinya boleh nggak saya numpang 2-3 hari di sana. Semacam itu Pak Niko, karena saya memulai pengennya di Surabaya, nggak tahu arahnya ke sana. Mas Udin ke Surabaya sendiri? Kebetulan di hari itu saya dengan Ko David berdua naik kereta, dan sampai di sana saya dengan Ko David perjalanannya sangat luar biasa. Banyak nggak closingnya Pak Niko, alias ditolak. So apa yang bikin Mas Udin 3 bulan di prospek, lalu ketemu Dr. Luigi dan Mas Udin join bergabung, gade kalung, gade motor. Lalu jalan di Semarang nggak ada harapan. Betul ya? Nggak ada closing. Mas Udin pergi ke Surabaya, suram juga katanya, dengan bawa 200.000. Saya nggak tahu 200.000 itu cukup nggak di Surabaya, saya nggak bisa bayangin. Apa yang bikin Mas Saifuddin sadar bahwa, oh, ini keputusan gue, keputusan yang buruk nih bergabung AFC, apa yang bikin Mas Udin tetap percaya bahwa Mas Saifuddin bisa sukses? Saya nggak tahu apa. Boleh nggak saya tanya ke Mas Saifuddin, apa yang bikin Mas Udin, kenapa nggak nyerah aja loh? Karena teman-teman di Zoom ini, 1.000 orang ini, dan di Facebook ratusan, ada yang, maaf Mas Saifuddin, belum tentu sekuat kamu, belum tentu menyerahkan semua harta untuk bergabung di bisnis ini, tapi dia udah menyerah dalam 10 atau 20-nya. Sedangkan Mas Saifuddin kan udah gade semuanya. Apa yang bikin Mas Saifuddin lanjutin bisnis ini? Atau wajar dong, bener gak sih teman-teman? Waktu kalian udah gade semua dengan semangat itu, lalu menjalankannya, waduh, amsyong nih. Ada dong rasa-rasa, waduh, kayaknya salah ambil keputusan nih. Nah, Mas Saifuddin gimana di posisi itu? Apa pemikirannya? Saya pengen tahu. Kalau pemikiran saya cuma satu, saya punya mimpi yaitu membahagiakan keluarga, Pak Niko. Makanya keputusan saya ambil, dan pada akhirnya proses itu terjadi dan saya menemukan salah satu, di sana juga ada tim bisnis kami juga Pak Niko, namanya Bu Marlena di Surabaya, tim bisnisnya Ko David juga. Dan waktu itu saya belum ketemu beliau, saya di sana presentasi pada siapapun, kapanpun, bahkan di terminal, bahkan di stasiun. Nah, sampai pada akhirnya saya ketemu teman saya namanya Mas Bondan, dan saya dikenalkan yaitu pemilik Museum Kanker Indonesia, yaitu Profesor Dr. Ananto. Beliau adalah mitra awal-awal saya di Surabaya, Pak Niko. Selama 3-4 hari, enggak tahu saya tidurnya itu pindah-pindah tempat. Akhirnya awal saya bangkit lagi, begitu ketemu Prof. Dr. Ananto itu, beliau bercerita sedikit, dan beliau langsung memutuskan join juga di grup saya, Pak Niko. Nah, itulah yang membuat saya bangkit lagi, Pak Niko. Oh, luar biasa. Jadi ada seorang profesor yang bergabung sebagai tim Mas Saifuddin, di mana Mas Saifuddin inilah menjadi harapan barunya, benar nggak sih? Betul. Lalu Mas Saifuddin, saya mau tanya ya, ini juga penting buat teman-teman. Apa yang bikin Mas Saifuddin percaya diri? Karena maaf, banyak di saya, di member AFC sendiri, kalau dia prospek orang besar, apalagi kondisi dia, maaf, kondisinya lagi di bawah banget, lagi down banget, dia merasa tidak percaya diri. Merasa tidak percaya diri, merasa rendah diri bahkan, untuk ketemu orang-orang itu. Nah, Mas Saifuddin, seorang driver taksi, apa perasaan Mas Saifuddin waktu datang ke profesor itu untuk jelasin kan apa yang bikin dia mau gabung ke Mas Saifuddin, karena saya nggak bisa bayangin. Ini mungkin penting pertanyaan ini buat teman-teman agar dia bisa tahu bahwa dia percaya diri.
bahwa Anda hari ini mau orang susah kayak mau Anda hari ini hari ini, nggak ada hubungannya sama hari besok. Boleh nggak Mas Udin share ke saya, apa yang bikin seorang driver taksi bisa closing seorang profesor, pemilik museum? Apa yang Anda katakan ke dia, sampai dia mau ketemu Anda kan? Oke Pak Niko, awal mula kami cuma bercerita ngopi sambil ngerokok bareng. Pada dasarnya orang kalau kita tawarin bisnis pasti lari. Seperti itu ya Pak Niko. Karena itu kata-kata Dr. Luigi saya serap, terus saya ucapkan ke orang-orang, seperti itu. Saya ngomong ke Profesor, Prof, saya punya sebuah perusahaan yang bagus. Intinya produknya paten fungsi, Profesor pasti lebih tahu. Selama 1 hari pertama tidak ada respon sama sekali Pak Niko. Hari kedua saya datangi ke museumnya, alhamdulillah ada respon sedikit Pak Niko. Hari ketiganya baru beliau mau memutuskan ingin lihat kantornya dulu. Jadi kan bisnis ini kan trust, kepercayaan. Jadi prosesnya itu antara 1 sampai 3 hari. Di mana kami ini mau pulang ya nggak jadi pulang karena nggak punya uang ya Pak Niko. Di awal-awal itu. Yang mau mana boleh pulang harus closing. Kalau nggak closing di rumah sudah nungguin. Nggak mungkin istri saya udah marah seperti itu Pak Niko. Saya harus closing, saya harus buktikan seperti itu. Karena impian saya memang sangat besar Pak Niko. Cuman mungkin lewat jalan bisnis AFC ini saya bisa terbantu lah. Saya minimal bisa mendapatkan apa ya impian-impian saya yang selama ini terpendam Pak Niko. Mungkin di dunia pertaksian nggak mungkin lah. Saya punya impian, punya mobil, punya rumah, nggak mungkin lah. Mungkin lewat jalur AFC ini ketemu Prof. Ananto memutuskan karena beliau melihat usukusinya waktu itu. Ini bagus untuk usus. Semacam itu aja Pak Niko. Terus aku harus bagaimana? Saya jelaskan, Prof, saya bukan orang hebat, saya bukan orang pinter tentang produk, tapi ini bisnisnya menarik. Karena dengan hanya modal 20 sekian Profesor, saya tanya, Profesor bisa mempunyai income 100 juta sebulan. Saya cuma cerita seperti itu. Udahlah Mas, kalau bisnis nanti, karena beliau boleh dicek di Jalan Kayen Surabaya, beliau, istrinya, anaknya semua profesor. Saya kalau untuk bicara tentang produk pasti kalah semacam itu. Tapi saya dengan kegigihan saya Pak Niko, saya harus closing. Akhirnya beliau memutuskan join 1 diamond 2 ruby. Itu awal mula saya menjalankan AFC. Dan itu pun saya terus terang Pak Niko meminta bantuan Dr. Liji lewat video call. Dok, Oke. saya minta bantuan sebentar dong. Nah, semacam itu aja Pak Niko. Cara saya di awal. Karena upline saya Ko David nggak menceritakan tentang produk, tentang bisnis. Beliau sama sekali nggak tahu menau juga di AFC Pak Niko. Akhirnya siapa ini yang bisa saya minta bantuan. Akhirnya ya Dr. Wiji aja semacam itu Pak Niko di awal. Yang Ko David tahu mah kasih es krim setiap hari lah, udah pasti pudar juga lah sama Mas Saifuddin ya, kalah juga. Oke, so Mas Saifuddin dari Surabaya nggak ada hasil berhari-hari. Pertama di Semarang dulu nggak ada hasil, lalu Mas Saifuddin Ke ke Surabaya ada hasil. Ada hasil kan closing 1 diamond 2 ruby, jadi udah bisa pulang lah itu ya. Iya betul Pak Niko. Sekarang saya mau tanya Mas Saifuddin, orang waktu closing pertama adalah closingan yang tidak terlupakan, rata-rata begitu. Buat member AFC Anda sepakat pasti ya. Closing pertama adalah closing yang tidak pernah dilupakan oleh dia. Betapa happy-nya, sama kayak Mas Saifuddin. Tapi ternyata habis closing pertama, ada closing kedua dan seterusnya. Jadi Mas Saifuddin dari Surabaya pulang ke Semarang nggak sih? Waktu itu langsung pulang ke Semarang Pak Niko. Dan itu pun istri saya nggak percaya juga. Malah justru saya bukan disemangati, malah lebih down. Dan alhamdulillah sekali saya ketemu Pak Adi Gunawan di Semarang. Beliau ternyata juga upline saya. Beliau yang mensemangati saya waktu itu Pak Niko. Dia yang justru mengajari saya tentang marketing plan-nya, tentang AFC. Nah dari situ saya lebih jelas, lebih tahu di situ Pak Niko. Dan oke, Mas Saifuddin. Ya, lanjut. Alhamdulillah setelah itu saya mulailah closing door to door, ketok pintu satu rumah teman, nggak ada yang percaya juga. Minimal bisnis MLM lah dan sebagainya lah. Saya terus berjuang Pak Niko. Karena ya itu minimal waktu itu saya Pak Niko, seperti saya naik taksi lah Pak Niko. Saya kan supir taksi ya. Kalau orang naik taksi rata-rata kan yang ditanya tujuannya.
Paham ya betul. Pak Niko? Nah, itu pasti di awal saya betul-betul catat tuh, tujuan saya apa sih di AFC. Itu pun bimbingan dari Dr. Luigi dan Pak Adi Gunawan. Kamu di AFC pengen sukses. Tujuanmu apa sih? Nah, membagikan keluarga, apa yang mau kamu bahagiakan? Saya tulis Pak Niko. Awal mula pengen beli jam tangan, pengen beli motor, pengen beli mobil. Itu saya tulis semua di situ Pak Niko. Dan alhamdulillah dari banyak penolakan, ya sempat saya down Pak Niko karena nggak ada untuk operasional dan sebagainya. Akhirnya ya mau nggak mau saya tetap jalankan bisnis AFC. Pelan-pelan akhirnya saya menemukan beberapa tim yang mau membantu saya, mau bekerja sama dengan saya. Akhirnya 2 bulan kemudian saya bisa menjadi Toreda. Semacam itu Pak Niko. 2 bulan kemudian. Iya. 2 bulan kemudian Mas Saifuddin jadi Toreda. Saya nggak tahu sih, saya di Bali itu ya waktu itu ya. Iya. Kan saya Oke. start Januari. Oke, Mas Saifuddin boleh nggak saya tarik mundur dikit? Karena kan perjuangan Mas Saifuddin tadi belum terlalu detail. Jadi gini, Ya, kan Mas Saifuddin bilang sempat lagi down. Betul ya? betul sekali. Berjuang. Berapa kali kira-kira, boleh nggak kasih tahu saya, berapa kali Anda ditolak? Karena biar teman-teman tahu, jangan down, bangkit, berjuang, perjuangannya kan beda. Saya mau tahu Mas Saifuddin, ada nggak kamu 100-200 kali ditolak? Waktu pertama-tama. Kalau 100 itu kecil ya Pak Niko. Saya Seriously? ditolak lebih dari itu. Kadang sehari saya presentasi 10 orang, 1 pun nggak ada yang join. Saya presentasi 5 orang, 1 join, itu pun rugi. Itu proses Pak Niko. Saya udah ratusan kali lah Pak Niko kalau ditolak orang. Bahkan saudara sendiri aja ditawari nggak ada yang percaya Pak Niko. Semacam itu. Prosesnya ya menyedihkan banget Pak Niko kalau saya mengulang di awal. Nggak mudah lah bisnis AFC, saya seperti itu ngomong ke teman-teman. Saya mengalami penolakan, kalau kita takut ditolak ya nggak mungkin kita bisa sukses di AFC, saya bilang gitu. Jadi Akhirnya Mas menjadi Saifuddin, makanan sehari-hari saya Pak Niko, penolakan itu. Anda udah coba door to door, Anda udah coba di terminal, ada tempat-tempat lain yang Mas Saifuddin udah coba? Banyak sekali Pak Niko. Di restoran, di kafe, bahkan di nasi kucing juga saya presentasi. Intinya saya presentasi semuanya Pak Niko. Saya nggak pilih-pilih orang. Karena rezeki kan bagi saya nggak pernah tahu nih 1 jam kemudian rezeki saya dari mana. Yang penting saya nikmati aja prosesnya Pak Niko. Dengan bimbingan Pak Adi, baik pun Pak Adi gimana nih caranya, saya sering telepon beliau, saya sering telepon Pak Dr. Luigi, semacam itu. Dan akhirnya saya ketemulah Bu Marlena, Pak Niko, tim bisnis saya, yang memang diperkenalkan Ko David, Pak Niko. Nah, dari situ saya lebih percaya diri, karena saya awal mula presentasi jajaran TNI dari grupnya Bu Marlena, Pak Niko. Oh, jadi Bu Marlena ini adalah salah satu anggota TNI? Iya, suaminya ya. Yang sekarang ada di bawahnya Mas Saifuddin? Iya, betul. Ada 2.000 TNI di bawah saya, Pak Niko. Seriously? Iya, beliau mungkin ada di sini. Beliau yang mengajarkan saya untuk jangan pernah down, Mas. Selalu semangat. Saya dengan mitranya beliau yaitu Budina, presentasi di kalangan Dandim, Kolonel dan sebagainya. Nah dari situlah saya mulai banyak belajar. Oh, bahkan waktu saya presentasi di jajaran TNI, Pak Niko, nggak ada mukanya yang tersenyum waktu itu. Saya kaget juga. Saya presentasi dari awal sampai akhir kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang itu awal mula. Saya ketawa sendiri. Ini memang beda ya. Memang presentasi di kalangan TNI ya. Semacam itu Pak Niko. Yang saya alami lah di awal-awal memang wah serius Pak Niko. Agak serem sih. Nggak mudah banget untuk presentasi di jajaran TNI. Saya tahu Mas Saifuddin ini bukan orang biasa, saya tahu. Dari kita ketemu pertama kali di Semarang, saya tahu Mas Saifuddin bukan orang biasa. Cuma pertanyaannya gini Mas Saifuddin, ya. Memang Mas Saifuddin bilang Mas Saifuddin itu tahu tujuannya. Jadi waktu datang ke sini, kamu tahu tujuannya. Karena kan Mas Saifuddin adalah
sebagai driver selalu biasa mengantarkan orang ke tujuannya. Betul Betul ya Mas sekali Pak Saiful? Niko. Tapi begini, sebagai manusia akan saya juga akan merasa dosa kalau saya nggak nanya apa alasan utamanya Mas Saifuddin udah prospek ke warung, terminal, door to door, kafe, nasi kucing, ditolak sebanyak itu. Lalu kenapa lu nggak give up juga? Kira-kira gitu loh. Kan setiap orang punya cara untuk memotivasi dirinya sendiri untuk bangkit lagi. Saya percaya itu. Kalau saya bilang tidak ada orang yang tidak bisa down. Saya always down juga. Tapi apa yang saya tahu cara motivasi diri saya lagi. Salah satunya ketemu member, ketemu leader-leader di daerah yang berjuang, saya akan bangkit lagi. Tapi Mas Saifuddin, untuk Anda yang dimana belum saya nggak tahu cobaan hidup-hidup yang dulu. Tapi apa yang bikin Saifuddin ditolak dari mana-mana yang Anda bilang kalau 100 kali ditolak itu mah kecil Pak Niko. Itu yang teman-teman dengar ya tadi ya. Bahwa saya tanya 100 kali ada nggak? Wah, kalau 100 kali kecil. Lalu apa yang Anda bikin tidak give up? Saya setuju kalau ketemu Bu Marlena, anggota TNI sampai 2000 ada di Mas Udin karena Mas Udin tidak pernah menyerah. Saya juga percaya itu. Bagi orang yang tidak menyerah, dia akan menemukan suatu hari. Suatu hari pintu rezeki itu akan terbuka. Saya percaya itu. Tapi pertanyaannya, tidak semua orang akan ketok pintu itu terus, walaupun belum terbuka. Apa yang bikin Saifuddin, seorang Saifuddin, driver taksi, coba segala cara, udah gadai semuanya, dan lu nggak nyerah-nyerah juga. Apa yang bikin Mas Saifuddin pasti down dong. Kamu manusia. Apa yang bikin Mas Saifuddin bangkit lagi? Itu yang teman-teman mungkin akan mau dengar juga. Karena kita semua ada down, tapi nggak semua orang tahu cara bangkitin dirinya. Kalau Saifuddin, apa yang bikin seorang Mas Saifuddin bangkit lagi dari setiap ditolak dan jatuhnya? Oke, Pak Niko. Kenapa kok saya selalu bangkit, Pak Niko? Karena ya salah satu hal memang Pak Niko, faktor keadaan ya. Keluarga saya dengan anak 4, istri di rumah, tidak ada pilihan lain, betul-betul Pak Niko di situ. Saya mau down, terus gimana nih anak saya sekolah, bentar lagi mau kitan, minta waktu itu 3 bulan lagi Pak harus seperti ini, harus seperti ini. Terus anak saya pengen kuliah di situ Pak Niko. Jadi saya selalu menatap anak istri saya setiap malam Pak Niko, bahwa mereka nggak tahu pengorbanan ayahnya seperti apa. Yang mereka tahu hanya di rumah bisa jajan, ya ada uang gitu Pak Niko. Jadi saya setiap malam selalu melihat anak-anak dan istri saya Pak Niko. Itu yang membuat saya nggak pernah patah semangat. Mungkin kata-kata motivasi bagi saya biasa. Tapi di mana anak-anak saya waktu tidur, saya melihat mereka berempat, melihat istri saya, lah itu yang membuat saya jatuh bangkit lagi. Seperti itu Pak Niko. Karena ya terdesak ekonomi lah Pak Iko. Saya melihat memang AFC ini bisnisnya real. Produknya pun bagi saya luar biasa, perusahaannya pun luar biasa, nggak mungkin lah AFC akan menipu saya. Makanya saya putuskan waktu itu juga saya di awal bulan Januari Pak Niko, saya memutuskan untuk tidak driver taksi lagi. Saya memang lepas, nggak ada pekerjaan yang lain. Mau nggak mau ya inilah suatu harapan saya, mungkin doa-doa saya yang dulu-dulu yang pernah saya pikirkan, saya pengen ini itu, tapi lewat apa nih? Nggak mungkin kalau seorang karyawan saya bisa seperti ini. Mungkin saya menatap menatap waktu itu ya banyak lah. Sampai nggak bisa ngomong Pak Niko. Memang itu perjuangan awal memang nggak ada uang sama sekali untuk ninggalin rumah aja. Sama sekali nggak ada. Sampai gimana Bu? Kalau ada orang mau ngutangi uang nggak apa-apa, terima dulu. Itu awal-awal saya terus terang Pak Niko. Dan saya ngomong, kalau 1 minggu memang saya nggak ada hasil, ya Ibu mau apa terserah. Tapi alhamdulillah Pak Niko, 1 minggu pertama saya bisa mengembalikan motor, bahkan kalung istri saya di minggu pertama Pak Niko, ya dengan nggak pulang itu Pak Niko, dengan proses itu di awal. Dan setelah itu saya sempat down. Terus saya mau ngapain ini? Mau nawari siapa lagi? Karena saya daftar nama memang nggak ada sama sekali Pak Niko.
Bahkan teman baik saya, seorang Pak Ginung yang waktu itu tak tawari, cuman beli produk. Dan dia nggak respect sama sekali tentang AFC. Ya nggak apa-apa lah, itulah bagian dari proses saya. Teman-teman baik saya, saudara saya, sahabat saya, nggak ada yang mau mendengarkan. Dan pada akhirnya aku ketemu teman lama juga, saya tanya-tanya dari teman juga, namanya Bu Nuni, dia mulai percaya sama saya lagi, akhirnya beli produk lah. Produknya itu untuk upgrade saya, untuk jadi diamond. Itu awal mula saya di AFC Pak Niko. Dengan 3,3 gimana caranya saya diamond, tapi tidak dengan uang saya gitu. Harus jualan produk dulu. Dan alhamdulillah sekali dengan perjalanan saya di awal itu, nah saya menemukan orang yang cuma konsumsi. Akhirnya saya bisa diamond. So, Mas Saifuddin, setiap malam lihat keluarga, istri, anak. Pernah nggak Mas Saifuddin ceritain kesusahannya ke istri anak waktu lagi berjuang itu? Ya namanya negatif Pak Niko, nggak mau mendengarkan. Karena istri saya kan, apa ya Pak Niko, sudah baik-baik kerja taksi, ngapain kok kerja yang nggak ada, apa itu, bilangnya MLM lah, gini lah, seperti itulah Pak Niko. Makanya saya selalu semangat, cuman ya kamu nggak percaya boleh, tapi saya tetap terus berjuang. Dan pada akhirnya istri saya percaya setelah saya jadi Toreda. Oke. Toreda itu 2 bulan kemudian ya? Iya, benar Pak Niko. Nah, Mas Saifuddin boleh nggak tadi cerita tentang duka-dukanya ya, tapi Mas Saifuddin masih malu-malu ya teman-teman ya. Belum biasa, masih bingung kadang di depan ini. Mukanya ketutupan setengah loh Mas Saifuddin, anyway, nggak apa-apa. Iya Oke, Pak Niko. ya. Gantengnya kan nggak kelihatan, Mas. Iya. Nah, Mas Saifuddin, boleh nggak saya tanya, siapa sosok leader yang menurut Mas Saifuddin sangat berjasa di kehidupan Mas Saifuddin waktu Mas Saifuddin lagi berjuang? Leadernya dulu. Nanti saya bahas downline. Tapi saya mau tanya, siapa leader yang paling berjasa di mata Saifuddin? Tentunya banyak, tapi yang saya tanya paling. Dan kenapa? Boleh nggak sharingin tentang bagaimana, kenapa dia? Betul, siap. Leader yang paling berjasa terus terang Pak Niko di kehidupan saya yaitu Dr. Luigi. Beliau yang bisa merubah mindset saya Pak Niko, yang awal mula negatif tentang seperti ini, bisnis seperti ini, beliau bisa membalikan. Dan beliau memang betul-betul tulus ingin merubah kehidupan saya semacam itu, walaupun beliau di Palembang. Oke. And? Ada yang lain? Terus karena jasa-jasa beliau selama ini ya saya memang apa ya, aduh sampai susah untuk ngomong Pak Niko karena setiap hari beliau saya telepon, beliau saya tanya-tanya tentang produk, beliau memang apa ya tuluslah bantu saya. Yang kedua ya Pak Adi Gunawan, beliau memang betul-betul sama-sama tulusnya Pak Niko. Makanya kalau untuk pilihan ya mau nggak mau setiap hari mereka, bahkan Ko David bertiga selalu membimbing saya Pak Niko. Walaupun lewat telepon, walaupun lewat WA, semacam itu Pak Niko. Dan kata-kata untuk Dr. Luigi yang membuat saya ya seperti ini Pak Niko. Saya memang tidak ahli bicara di tempat seperti ini Pak Niko. Mohon maaf ya. It's okay. So, Mas Saifuddin. Halo? Halo. Nah, Mas, setelah ada Dr. Luigi Adi Gunawan, lalu Mas Saifuddin 2 bulan Toreda, betul ya? Betul sekali Pak Niko. Roninnya berapa lama? Roninnya kalau nggak salah itu 5 bulan, hampir menginjak 6 bulan Pak Niko. Oke. Dan sekarang kan udah samurai, betul ya? Setelah 1 tahun kemudian, Mas Saifuddin samurai ya? Alhamdulillah sudah Pak Niko. Di bulan April kemarin. Pertanyaannya, apa yang Mas Saifuddin lakukan? Karena gini, kalau untuk sekedar berjuang jadi Toreda, memang semua berjuang kerja keras. Tapi untuk jadi samurai itu 10 kali lipat kekuatannya, betul ya? Karena samurai kan 1000 pairing, sedangkan Toreda 100 pairing. Boleh nggak Mas Saifuddin ceritakan ke kami semua hari ini,
penonton di Zoom, nggak apa-apa, sebisanya aja. Nanti saya nanya lagi kalau kurang detail. Jadi tenang aja. Jangan mikir-mikir jawaban yang susah ya. Mas Saifuddin, apa yang Anda lakukan waktu dari seorang Toreda dan Ronin menjadi samurai? Karena nggak gampang jadi samurai. Di AFC menjadi samurai nggak mudah. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, kalau kalian samurai, kalian adalah leader yang bisa dibilang hebat, jujur aja. Kalau Toreda Ronin bisa dibilang member yang hebat, tapi kalau samurai Anda sudah jadi leader. Apa yang Mas Saifuddin boleh nggak ceritain ke kami? 1 tahun perjuangan Mas Saifuddin. Perjuangan Mas Saifuddin untuk mendapatkan samurai di bulan April ini. Boleh nggak sharing ke kita? Boleh Pak Niko. Oke, pertama-tama untuk saya peringkat Toreda ke Ronin memang perjuangannya juga nggak mudah Pak Niko, dengan tetap presentasi dan duplikasi ke teman-teman cara-cara yang mudah yang diajarkan oleh atlet-atlet yang hebat seperti itu Pak Niko. Terus di mana saya Ronin ke samurai memang prosesnya dibilang mudah ya tidak Pak Niko, sama karena saya memakai cara yang sangat simpel Pak Niko. Saya nggak pernah pakai cara-cara ketemu orang presentasi, saya jarang sekali. Intinya saya menceritakan tentang diri saya sendiri Pak Niko. Siapa saya, terus asal mula saya bergabung di AFC semacam itu Pak Niko. Intinya saya cuma bercerita tentang diri saya, kenapa saya kok mau join di AFC. Setelah itu saya cuma cerita tentang bisnis. Kalau untuk orang sakit saya sangat simpel, cuman menjelaskan paten-paten fungsinya. Di situ Pak Niko. Saya terus terang menjelaskan tentang bisnisnya aja Pak Niko. Tentang bisnis franchise yang hanya modal 3,4 juta, mau nggak Anda join? Potensinya 9 juta loh. Di tim saya sudah banyak yang dapat, intinya seperti itu aja. Jadi cara-cara Pak Niko juga saya pakai yang sangat simpel banget Pak Niko. Alhamdulillah itu terduplikasi ke teman-teman. Dan zero komplain tentang produk, bahkan teman-teman malah cenderung enjoy di bisnis franchise-nya semacam itu Pak Niko. Dan dengan cara itu saya bisa menjadi samurai seperti sekarang ini. Berkat dukungan teman-teman, tim-tim yang sangat luar biasa kompak, bahkan timnya Bu Marlena yang sampai detik ini memang selalu selalu menjalankan by system semacam itu Pak Niko. Ya seperti itu aja Pak Niko dari saya. Jadi intinya saya cuma menjelaskan tentang bisnis franchise, saya sering adakan table talk, kumpul-kumpul ke teman-teman, bukan semata-mata tentang bisnis, jadi tentang kekeluargaannya, silaturahmi lah. Dari itu mereka tambah yakin lah berbisnis dengan saya di perusahaan AFC Pak Niko. Oke, teman-teman mungkin Mas Saifuddin juga tegang ya. Mas Saifuddin, Anda kan salah satu waktu lagi berjuang roadshow kan sempat kena terinfeksi ya? Ya betul Pak Niko. Boleh nggak ceritain saya? Jadi teman-teman biar tahu juga sedikit perjuangannya ya teman-teman ya. Jadi Mas Saifuddin ini sempat terinfeksi COVID dan sekarang udah nggak membaik, betul ya? Udah negatif ya Mas? Sudah negatif itu gara-gara produknya waktu itu inden Pak Niko. Saya nggak punya produk sama sekali. Saya roadshow memberanikan diri ke Bandung, ke Jakarta, ke Bekasi, dan alhamdulillah banyak saya ketemu beberapa anggota dewan yang join di tim saya Pak Niko di Bandung. Di situ ya karena apa? Sebuah impian Pak Niko. Saya berjuang tahu-tahu saya pulang ke Semarang, perjalanan ke Semarang naik bis sampai saya ketiduran, sampai ke Kudus, itulah perjuangan saya, sampai kecapean, terus pulang ke Semarang, akhirnya saya kena dampak COVID-19 semacam itu Pak Niko, gara-gara terinfeksi paru-paru. Itu selama 2 minggu lebih lah. Alhamdulillah setelah itu datang Utsukushi waktu kemarin itu ada pinjaman dari teman, dari tim saya Pak Niko, saya minum, alhamdulillah ya luar biasa, lebih cepat untuk apa itu lebih fit lah, lebih cepat untuk kembali sehat semacam itu Pak Niko. It's okay karena teman-teman harus tahu ya, mungkin Mas Saifuddin deskripsinya kurang lengkap, jadi dia roadshow teman-teman. Mas Saifuddin ini adalah leader juga yang lahir dari sebuah roadshow. Roadshow adalah di mana kalian pergi ke kota-kota lain untuk menggarap bisnis ini, ngembangin bisnisnya, sehingga dia sempat kena terinfeksi. Saya juga dikabarin waktu itu sama Dr. Luigi.
Langsung saya hubungin, so teman-teman, bagi saya terbayarkan, bukan saya bilang harus kena atau enggak ya, tapi kalian kalau berjuang, seperti Saifuddin, Mas Saifuddin, memang semua ada resikonya. Termasuk saya juga roadshow semua ada resikonya. Tapi kami sebagai pejuang, termasuk Mas Saifuddin, menganggap perjuangan itu selalu ada harga. Betul, Betul ya Mas Saifuddin ya? betul sekali Pak Niko. So Mas Saifuddin, boleh nggak tahu, mungkin biar teman-teman tahu ya, apa sih yang Mas Saifuddin kan roadshow juga, saya tahu Mas Saifuddin roadshow, ke kota-kota apa aja, apa yang Anda lalui, boleh nggak sharing-sharing juga ke kita, biar teman-teman mungkin di sini yang dengar dia nggak tahu mungkin roadshow itu seperti apa, kenapa harus roadshow. Nah, boleh nggak Mas Saifuddin ceritain ke kita bagaimana Mas Saifuddin roadshow, situasi di lapangan kayak gimana, apa yang Mas Saifuddin lakukan, dan bagaimana hasilnya dari roadshow? Oke, Pak Niko. Pertama-tama memang bisnis AFC ini kalau untuk offline saya memang untuk online saya memang nggak jago sama sekali Pak Niko. Ya memang itu sebuah keputusan karena saya pengen tahu, pengen membina betul-betul tim saya, tahu keluh kesahnya tim saya. Awal mula saya roadshow hanya di kota Semarang, Jogja, Solo. Akhirnya saya memutuskan ke Jakarta, ke Bekasi, ke Bandung, ke Surabaya ya. Saya memiliki harapan besar supaya saya tahu lebih jelas keluh kesah tim-tim saya yang ada di luar sana Pak Niko. Jadi memang betul-betul ini bisnis memang dari hati, nggak bisa cuman orang join terus kita tinggalkan. Saya betul-betul orang mau join bergabung di bisnis AFC dengan tim saya ya harus saya bantu Pak Niko. Minimal balik modal dulu lah Pak Niko semacam itu. Cara-cara saya pakai lah Pak Niko. Di mana Anda join Ruby ya tugas kamu cuma cari 11 orang. Nah 11 orang itu saya bantu untuk presentasi. Itu yang cara saya lakukan Pak Niko. Dan alhamdulillah terduplikasi ke teman-teman Pak Niko. Oke. So Mas Saifuddin, di sini ada Dr. Luigi. Saya panggil Ya. Dr. Luigi. Lah itu Sama dokter itu. Dr. Luigi, boleh nyalain nggak videonya, Dok? Oh, saya mudah-mudahan Dr. Luigi. Halo, Dok. Halo Nick, bentar Nick, baru keluar kamar. Lah Oke, beliau itu yang banyak kisah cerita ke saya Dr. Luigi Pak Niko. Dok, Dia boleh yang nggak? lebih tahu. Boleh nggak Dok bantu ceritain bagaimana perjuangan Saifuddin ya? Karena kan Mas Saifuddin lagi tegang-tegang nih pertama kali ngomong depan Zoom ini. Jadi boleh nggak sih dari perspektif Dr. Luigi juga, nanti Adi Gunawan juga saya panggil ya, Pak Adi Gunawan ya, get ready ya. Nah, boleh nggak dari Dr. Luigi ceritain sedikit bagaimana Saifuddin, dokter kenal dia, bagaimana perjuangan dia, sampai dia sekarang adalah samurai, dia adalah kebanggaannya dari AFC sekarang. Aduh, sorry Nick ya, habis sambil aku selalu nangis kalau dengar cerita Udin ini, selalu aku nangis. Jadi oke, teman-teman, jadi aku pertama-tama aku mohon maaf ya Mas Udin karena waktu itu ketemu ya Niko kan sama aku hampir sama sifatnya ya. Jadi mungkin ada kata-kataku, mulut aku yang terlalu kasar, aku mohon maaf ya. Tapi kasar banget sih waktu itu aku ngomong ya. Jadi karena aku lihat Mas Udin dalam kondisi yang sangat berbahaya, tapi aku lihat kondisi berbahaya dia itulah yang bisa bikin dia sukses. Halo Nick? Iya Dok, kedengeran Dok. Karena aku sering sama Niko berdua berbulan-bulan, Niko selalu ingetin aku juga bahwa yang bahaya Dok kalau kita masuk ke zona nyaman. Dan aku lihat memang zona Udin ini nggak nyaman. Menurut aku itu titik balik yang bagus, suatu motivasi terbaik buat dia. Aku katain gembel lah, aku katain laki-laki ada guna lah dan segalanya. Sorry, mohon maaf banget. Sampai istrinya minta cerai. Aku sebenarnya yang lebih tegang gua nih, karena aku yang suruh dia begitu gitu. Jadi kalau dia cerai, itu gara-gara aku juga kan. Terus ada satu kejadian yang mungkin juga ingat, waktu di Surabaya pun aku promosikan Udin bahwa dia akan mengalahkan leader-leader yang lain gitu. Jadi di saat dia lagi down, lagi nggak punya apa, aku bilang ini ada orang hitam legam, terus supir taksi gitu, gembel gitu, tapi bisa ngalahin kalian semua. Dan Udin waktu itu bilang,
Dokter Riki bahaya tuh ngomong kayak gitu. Aku bilang ya bahaya mas, bahaya buat aku. Kalau mas gak sukses, bisa aku nih yang mati gitu ya. Dan habis itu dia prospek orang, aku bantuin kan, inget gak maksudin yang di Surabaya? Ada beberapa orang datang, kita prospek, satu pun nggak ada yang join. Aduh, Betul dok. bayang rasanya. Apa? Untung baru sekarang ceritanya, kalau nggak nama aku bisa hancur juga nih. Jadi gila nih, nggak ada yang join. Tapi setelah itu aku lihat Masudin berubah. Terus satu yang aku salut dari dia adalah dia nggak pernah berubah dari Udin yang aku ketemu di Gets Hotel sampai hari ini. Ya, dia nggak sombong. Padahal duitnya udah banyak. Terus dia selalu konsultasi, nggak pernah sok tahu, belajar terus, bertanya terus. Satu lagi aku seneng istrinya sekarang udah nggak mau cerai ya. Jadi Ya dok. belanja ke supermarket, beli emas, beli apa, dan buat aku itu luar biasa. Maksud aku kadang-kadang aku sendiri malu sama Udin karena banyak hal yang dia lakukan yang aku pun nggak lakukan. Jadi sangat wajar. Sebentar lagi kalau nggak salah udah triple samurai ya mas. Mudah-mudahan Anda bisa Amin. jadi daimyo atau bahkan Bushido gitu. Kita nggak pernah tahu. Jadi tapi semua di atas semuanya Niko, ada satu orang yang sebenarnya Mas Udin kita berdua lupa terima kasih, yaitu Anda sendiri Niko. Ya, Niko ini anak muda gila gitu. Jadi gila, benar-benar gila impiannya, terus nggak masuk akal umur 32 tahun seperti itu. Aku pribadi terinspirasi lewat Niko gitu. Jadi nggak pernah pesimis, nggak pernah ada pikiran negatif gitu. Jadi kita kan terbakar. Untung GM kita dia, kalau GM-nya dodol kan juga ya. Betul. Oke. Terima kasih ya, karena Niko juga mungkin Udin bisa jadi. Amin. Mas Amin. Udin harus tambah semangat Harus. dan patuhi protokol kesehatan. Oke, thank you dokter. Saya ajak sekarang Adi Gunawan ya sebagai salah satu leader yang. Halo Pak Adi Gunawan, thank you dokter Luigi. Sama-sama Nick. Halo Nick, selamat malam. Halo. Nah Pak Adi Gunawan, boleh nggak sharing sedikit tentang bagaimana kiprah Saifuddin dengan baik, bagaimana perjuangan dia, bagaimana perjuangan dia itu yang penting sih. Bagaimana dia berjuang. Karena kan Pak Adi Gunawan di Semarang lihat langsung bagaimana dia berjuang ya. Yes, oke. Ya. Jadi begini, Dik. Pertama kali Pak David itu ke rumah saya ngajak Mas Udin. Itu saya belum tahu backgroundnya apa dan siapa. Yang paling penting kita terangkan. Nah, waktu itu saya masih ingat saya menerangkan beliau itu di rumah saya ya Mas Udin ya. Iya. Saya Belum tertarik. Dia menjelaskan gini ya kan, waktu itu memang saya selalu saya menerangkan ya ruby, diamond dan sebagainya. Nah intinya waktu itu dia belum klik. Nah pada waktu saya tahu sendiri, saya ke Surabaya bantu Bu Marlena, beliau juga hadir waktu itu juga dengan David ya. Yang paling penting di sini adalah apa? Saya melihatnya perbedaan dari setiap orang yang mau berjuang. Ini yang saya fokuskan nih. Jadi semangatnya dia ini yang luar biasa. Jadi dia nggak mau kalah orangnya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu hal yang menantang, nah itu dia harus dilampaui. Ini saya bisa dekat dengan tim saya begitu nih. Jadi saya melihatnya semangatnya luar biasa. Dia mau maju dan tidak mau kalah, dan intinya dia selalu fighting, nggak ada negatifnya. Itu yang saya suka dari si Mas Udin. Apapun orang katakan ke dia, bagi dia nothing tulus, dia tetap jalan. Itu yang saya suka nih. Pak Adi Gunawan, saya mau tanya pertanyaannya. Jujur ya, ini boleh nggak Pak Adi Gunawan jujur ya? Yes, setuju. Apakah Pak Adi Gunawan akan menyangka kalau seorang Saifuddin hari ini akan jadi samurai? Jujur. Tidak nih. pertama kali datang ke rumah saya melihat, oh ini kok jujur aja ya, di balik kacamata saya kan kita bisa menilai ya. Lah inilah keajaiban Tuhan yang luar biasa. Jujur aja saya bilang bahwa nggak ada
ekspektasi untuk ke sana. Seperti yang Dr. Luigi katakan ya, sudah hitam, gemuk, jelek lagi. Nah, itulah yang membuat saya lihat. Akhirnya tapi saya sukanya di sini nih. Saya sukanya apa? Semangatnya nih. Semangatnya luar biasa. Jadi nilai negatifnya nggak ada di tempatnya dia. Jadi orang kalau mau istilahnya ya teman-teman kalau kumpul gitu ya, kumpul gitu ya, orang ini dipal gitu ya, bahasa Jawanya dipal itu apa? Dihina, dinyak gitu apa ya? Dia tetap maju aja di orang ini. Nah ini loh, ini yang harus kita punyai. Ya memang saya belajar banyak dari network marketing ini ya Nick ya. Jadi bagaimana kita berbagi, bagaimana kita mengisi teman-teman. Nah ini semangatnya Saifuddin ini saya akui jempol karena memang dia orangnya impiannya dia terlalu besar sehingga pada waktu dia bawa pekerja wah ya itu dia dikerjakan semua nih jadi apapun itu ditabrak semua lah itu yang saya suka di situ dia nggak ada nilai menyerah gitu nih. Oke, ini boleh tanya nggak Bu Marlena sendiri yang Bu Dandim ya, apakah dia hari ini ada nggak ya? Ada kelihatannya nih ada Namanya yang mana? Marlina itu nama dia bukan ya? Coba aja nih coba aja Enggak sih, takut salah lah. Tapi nanti coba kalau dia ada, tolong infoin saya teman-teman ya. So, terima kasih ya Pak Adi Gunawan ya buat sharingnya tentang Saifuddin seperti apa ya. Thank you. Nah, Mas Udin lagi saya mau balikin nih. Tinggal apa? Mungkin 1-2 pertanyaan lagi ya Mas Saifuddin. Siap. Karena Mas Saifuddin teman-teman ada ya? Ada ya? Tunggu, saya dapat chat kalau Bu Marlena ada di sini. Mana ya? Boleh nggak sih info saya namanya yang mana? Biasanya bisa ajak buka audionya aja, suaranya aja kalau keberatan videonya karena mungkin beliau ini. Saya masih nunggu ya. Amazing 77 Lena. Oke, saya akan bukain. Oh, ini Bu Lena. Halo, selamat malam. Tunggu, saya udah buka dulu ya audionya Bu Lena. Halo, Bu. Tunggu, kita tunggu. Bu Marlena tinggal nyalain mic-nya ya. Saya udah opening sih. Saya mau nanya sih. Malam. Halo. Halo, Bu. Malam semuanya. Selamat malam, Malam Ibu. Bunda. Malam Pak Udin, luar biasa. Oke. Biasa di luar, Bu. Ya, benar. Mumpung ada Bu Marlena, saya juga kenal beliau ya. Ibu adalah Ibu Dandim. Bu, boleh nggak sharing ke saya, Bu? Sedikit aja. Kenapa Bu Marlena mau join sama Mas Saifuddin? Itu pertanyaan semua orang mungkin ya. Kenapa? Saya juga ketemu, waduh, ini udah seragam semua. Apa yang bikin Bu Marlena bergabung sama tim Saifuddin? Karena kan Bu Marlena pasti punya banyak pilihan ya saat itu ya. Betul. Kenapa harus Mas Saifuddin gitu loh? Waktu itu upline saya Pak Udin, tapi sponsor saya langsung David juga sama. Jadi kok David masang lagi di kaki bawah saya kok Pak Niko gitu. Oke. So, Bu Marlena boleh nggak share ke kami sedikit tentang Mas Saifuddin ya? Karena kan di backgroundnya Ibu pasti ketemu Mas Saifuddin pasti beda kan? Karena kan dari tentara pasti beda ya Bu Marlena ya. Apa pendapat Bu Marlena tentang Mas Saifuddin? Pendapatnya aja deh. Pendapatnya orang yang luar biasa, gigih, pantang menyerah, pokoknya luar biasa deh, nggak bisa ngomong lagi. Salut. Makasih Bu. Luar biasa Pak Udin. Ada kan kami juga sering show bareng. Ya, mungkin ada momen khusus yang bisa di-sharingin ke kita tentang bagaimana perjuangan Mas Saifuddin. Banyak sih kan sering roadshow bareng, waktu itu di Jakarta juga sampai malam ya. Pak Udin ya gitu, pantang menyerah deh sampai pagi juga ya Bu. Sampai pagi. Yang aku ingat banget juga ceritanya kalau ketemu orang walaupun di Alfamart ya tetap aja di prospek gitu kan. Itu yang hebat banget tuh, yang belum tentu semua orang bisa prospek orang yang belum kenal kan. Oke deh.
Makasih ya Bu Marlena ya udah mau sama-sama, nyebain Kak. audionya buat kita. Selamat malam semuanya. Malam Bu, makasih Bu. Oke, Mas Saifuddin, kita udah mungkin mau di penghujung acara. Mas Saifuddin, boleh nggak ceritain apa sih dream-nya, impian-impian Mas Saifuddin? Apa sih goal-goalnya seorang Saifuddin di AFC Life Science? Karena sekarang Mas Saifuddin mungkin udah menginspirasi ribuan orang buat kasih tahu bahwa semua orang AFC ini didirikan teman-teman bukan buat orang pintar, bukan buat orang kaya, bukan buat orang hebat, bukan. Tempat ini adalah didesain untuk buat orang yang mau berjuang. Itu dulu yang teman-teman tahu. Tempat ini sudah membuktikan, bukan Saifuddin aja. Seriously, bukan Saifuddin aja. Saya punya tukang kerupuk, tukang jual cacing. Saya punya banyak yang sudah sukses di sini. Definisi sukses kita bisa argue tentang itu, tapi mereka sudah berhasil mewujudkan beberapa impiannya. Tempat ini didesain buat seperti itu. Tapi buat saya, buat Mas Saifuddin, kamu udah samurai. Mungkin bonusnya paling, kalau samurai dalam waktu 6 bulan, mestinya bonusnya udah ada 50 ke atas. Nah, apalagi mau 3 samurai. Nah, itu yang saya mau tanya, 100 jutaan. Nah, saya mau tanya Mas Saifuddin, apa next impiannya Saifuddin? Apa goalnya seorang Saifuddin? Oke, impian saya kembali lagi di awal, saya di awal mempunyai keinginan pengen jadi Bushido Pak Niko, impian saya, dan intinya saya akan kejar melalui proses. Banyak orang tanya ke saya Pak Niko, Pak gimana caranya supaya bisnis AFC ini stabil di era pandemi ini? Gampang. Intinya menurut versi saya terus bergerak, terus melangkah, terus mencoba terus Pak Niko, walaupun banyak penolakan, dan jangan pernah berhenti. Mitra kita tidak pernah melihat apa yang kita ucapkan, tapi melihat apa yang kita lakukan. Seperti itu Pak Niko. Apapun posisi saya, apapun posisi Anda, maksud saya, teruslah promosi, teruslah sponsori orang yang baru bisa online dan offline. Jangan lupa konsultasi pada upline. Jangan menunggu omset besar baru bergerak, tapi bergeraklah supaya omsetnya besar. Lah, tujuan saya di AFC ini pengen membuktikan tim-tim saya bisa sukses seperti Bu Marlena, Pak Ginung, Mas Madun, yang mereka orang-orang terpuruk di awal sama seperti saya. Saya ingin membuktikan ke mereka bahwasanya semua bisa sukses di AFC. Intinya jangan pernah takut akan kegagalan Pak Niko. Oke, seperti itu Pak Niko. Oke, saya mau bilang terima kasih buat Mas Saifuddin. Kita hari ini belajar banyak. Teman-teman, kalian sekarang menyaksikan orang yang di Zoom dan di Facebook bahwa AFC tidak didesain buat orang kaya. Buat AFC tidak didesain buat orang hebat, orang kaya, punya kemampuan, lulusan Prancis kayak, lulusan sarjana kayak. AFC didesain untuk orang yang ingin berjuang. Hari ini Mas Saifuddin sudah membuktikan bahwa dia bisa, dan saya akan bawa di Home Talk selanjutnya Mas Saifuddin yang lainnya untuk membuktikan ke kalian teman-teman bahwa kalian bisa selama kalian berjuang. So, saya mau terima kasih buat sharing sama Mas Saifuddin. Saya tahu Mas Saifuddin pasti tegang karena gak gampang berdiri di Zoom ribuan orang ini, teman-teman. Gak gampang untuk main ngomong sharing begitu aja, gak gampang. Saya juga mau terima kasih buat Pak Adi Gunawan, Dr. Luigi, Ko David, Bu Marlena yang ada di tim ini yang membantu Mas Saifuddin secara langsung atau nggak langsung, karena inilah misinya AFC. Saya mau terima kasih buat Dr. Luigi, Pak Adi, Bu Marlena untuk percaya bahwa Saifuddin ternyata sekarang kita udah buktiin sama-sama. Dia bukan driver taksi lagi hari ini, dia adalah samurai, dia adalah member kebanggaan AFC. Saya mau kasih pesan sedikit aja ke Saifuddin. Mudah-mudahan Mas Saifuddin jangan berubah. Oke? Amin. Walaupun nanti punya banyak duit, walaupun nanti jadi Bushido beneran, jangan berubah. Oke, Mas Udin ya. Itu Mas Udin berani janji ke kita semua hari ini jangan berubah. Siap. Saya akan seperti yang dulu Pak Niko, selalu humble, selalu jujur,
selalu menyayangi mitra-mitra saya Pak Niko. Itu Terima kasih. Selalu rendah hati ya Pak Masudin ya. amin amin Pak Niko. Karena banyak leader-leader yang jatuh karena mulai berubah teman-teman. So inilah bisnis AFC. Kami semua, saya Niko mau menutup acara hari ini dan mau bilang teman-teman lanjutkan perjuangan kalian. Masih ada 5 bulan. Semuanya bisa terjadi. Kita lagi opening promo untuk umroh buat kaum muslim. Saya juga muslim. Kalau kalian pengen ke Holy Land, buat teman-teman yang ingin ke Jepang pabrik dan ingin ke Dubai untuk pesta Anwarengnya, saya mau bilang teman-teman, jangan menyerah. Keep doing. Kalau kalian tidak bisa berlari, berjalanlah. Kalau kalian tidak bisa berjalan, merangkaklah. Selama Siap. kalian nggak berhenti, kalian pasti bisa. Saya dan Saifuddin dan hari ini ada Pak Sam mau tutup acaranya, mau bilang terima kasih buat teman-teman untuk percaya sama AFC. Mari kita cari dan buktiin bahwa perjuangan kalian hari ini di sini bisa dilakukan. Kalian bisa achieve impian kalian. Oke, teman-teman, saya Niko, saya mau bilang terima kasih untuk hadir Terima acara kasih ini. semua. Terima kasih buat Mas Saifuddin. Terima kasih juga untuk Pak Sam yang udah bantu kita untuk komunitas. Saya mau titip salam terima kasih. Mudah-mudahan kita semua Sama-sama. hari ini bisa melihat. Dadah semua. Terima kasih Pak Niko.